Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersama-sama lagi untuk membuka kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan supaya kita memperoleh pengertian tentang segala sesuatu yang akan dan apa yang harus kita kerjakan. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala sebelumnya. Bapa yang baik, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan sudah berikan waktu dan kesempatan kepada kami semua untuk bersama-sama merenungkan lagi setiap kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua, urapi hamba-Mu dan semua jemaat yang mendengar pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini sedianya tema yang saya angkat adalah tetap percaya. Ya, tetap percaya, dan kita akan sama-sama membuka dalam Mazmur 119. Dikatakan di sini Mazmur 119 ayat yang ke-71. Ayat yang ke-71, demikian bunyi firman Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Puji nama Tuhan, satu ayat yang tidak terlalu panjang, tetapi berikan pengertian kepada kita semua bahwa pemazmur katakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Segala sesuatu yang kita seringkali terima, pastinya kita ingin yang baik. Pastinya semua yang kita terima itu untuk menyenangkan kita sendiri. Dan jarang sekali orang mau dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan yang tidak sebaiknya. Dan malam hari ini pemazmur katakan bahwa aku tertindas itu baik. Manusia condong kalau sudah dalam keadaan zona nyaman, dalam keadaan yang baik, seringkali lupa bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan, teristimewa dengan firman Tuhan. Hidup kita ini berproses. Hidup kita ini sedang berjalan menuju kepada sesuatu yang Tuhan inginkan, yaitu kesempurnaan. Dan untuk sampai kepada kesempurnaan itu bukan melewati sesuatu yang gampang, bukan melewati sesuatu yang mudah. Kita seringkali diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang rasanya membuat kita tidak enak, tidak nyaman. Kok susah ya? Kok jadi menderita ya itu. Nah, satu contoh yang kita akan coba buka malam hari ini yaitu tentang Yunus. Mari kita sama-sama buka dalam kitab Yunus pasal yang pertama. Dikatakan di sini ayat yang pertama, saya akan bacakan. Yunus pasal pertama ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Contoh dari Yunus ini adalah sesuatu contoh yang sangat jelas, bahwa manusia seringkali ingin sesuatu yang menyenangkan secara tubuh. Manusia lebih senang dengan hal-hal yang
tidak membawa kesusahan, tidak membawa kesulitan. Demikian juga dengan Yunus yang dikatakan bahwa dia diperintahkan untuk pergi ke Niniwe. Kenapa? Karena ada maksud dan tujuan Tuhan supaya Yunus pergi ke sana, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan. Karena dikatakan kota Niniwe itu sedang sangat-sangat tidak baik. Banyak penduduknya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi memberitakan Injil. Mengingatkan mereka untuk mereka berjalan, untuk mereka melakukan apa yang benar. Namun Bapak Ibu sekalian, kita tahu bagaimana Yunus mengambil sikap. Dia melarikan diri. Dia pergi ke Tarsis yang kita tahu. Di sana mungkin tidak seperti apa yang dia bayangkan. Belum sampai ke tujuan yang dia inginkan, dia sudah mengalami sesuatu yang menjadi peringatan Tuhan kepada dia. Kita tahu bersama ceritanya bahwa di tengah-tengah laut, ombak itu mulai kencang dan segala macam akhirnya membuat kepanikan yang ada di dalam kapal itu. Sehingga dikatakan ada sesuatu yang gak beres. Dan rupanya Yunus ini yang menjadi biang keladinya, sehingga semua orang bersepakat untuk membuang Yunus ke dalam laut. Yang kita tahu bersama ceritanya, Yunus dibuang ke laut dan dimakan oleh ikan paus. Dan kita tahu juga bagaimana kalau Yunus yang disuruh Allah untuk pergi ke Niniwe, dia melarikan diri, sepertinya dia tidak mau menderita, sepertinya tidak mau mengalami keadaan-keadaan yang tidak enak. Sama halnya dengan kita seringkali. Tuhan inginkan kita mendekat. Dikatakan di sini, dia ingin pergi jauh dari hadapan Tuhan. Hati-hati kalau kita jauh dari hadapan Tuhan. Keinginan mata, keinginan daging, itu yang dunia sedang sediakan. Sehingga kita jauh dari hadapan Tuhan. Kita mulai malas berdoa. Kita malas baca firman. Apalagi beribadah. Digantikan dengan banyak hal. Oh, saya sibuk. Oh, ada kerjaan. Oh, ada tambahan. Oh, segala macam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau seperti ayat Mazmur 119 ayat 71 tadi katakan, tertindas itu baik bagiku. Kalau memang itu proses Tuhan yang sedang dikerjakan dalam kehidupan kita semua, belajarlah taat, belajarlah setia, sebab di dalam ketaatan kita ada hal-hal yang Tuhan berikan sebagai satu penghiburan kepada kita semua. Jangan kita menjauh dari hadapan Tuhan seolah-olah kita kuat, seolah-olah kita mampu, bahkan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hari-hari ini terlebih, jangan pernah jauh dari Tuhan. Justru kita harus lebih mendekat supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan dan kita mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita semua. Dengar suara Tuhan, itulah sesuatu yang baik. Supaya kita terhindar dari segala bentuk pencobaan, bentuk penderitaan. Saya percaya, sekalipun mungkin secara mata jasmani kita, secara daging kita merasakan sulit, susah, sukar. Tapi itu firman Tuhan katakan tidak melebihi kekuatan kita, tidak melampaui kemampuan kita. Jadi Tuhan tahu batasnya. Mari kita buka dalam Ulangan pasal 23. Ulangan pasal 23. Ulangan 28 ayat yang pertama. Ulangan 28 ayat pertama. Jika engkau
baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau kita mendengar suara Tuhan dan kita melakukannya dengan setia, firman Tuhan katakan, janji Tuhan akan mengangkat kita. Apa mengangkat kita? Mengangkat kita dari segala kesusahan, mengangkat kita dari segala penderitaan, mengangkat kita dari segala sakit penyakit, mengangkat kita dari persoalan-persoalan yang terus. Tuhan mampukan kita untuk keluar dari semuanya itu. Asal apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan lewat apa? Lewat firman. Lewat pemberitaan firman yang kita dengar, yang kita baca. Itulah suara Tuhan. Mungkin tidak enak. Jangan ini, jangan itu. Jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Kok banyak sekali peraturannya ya, jangan dan jangan. Tetapi itulah salah satu didikan Tuhan supaya kita taat, supaya kita setia mendengar suara Tuhan. Sebab kalau kita mendengar suara Tuhan, kita terhindar dari jerat, dari malapetaka, dari kesusahan. Tapi belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya sekalipun sudah last minute. Udah mepet, udah gak bisa lagi ada waktu, sudah gak keburu. Tapi Tuhan sanggup kalau kita percaya. Hari-hari ini bagaimana iman kita, percaya kita dipertaruhkan untuk kesetiaan kita sampai pada Tuhan datang. Satu ayat lagi dalam Mazmur 37. Dikatakan di sini ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian, dengan kita percaya sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, tapi Tuhan jauh mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan atas hidup kita semua. Puji nama Tuhan, tetap semangat, tetap kuat, tetap berharap, dan tetap percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami terima malam hari ini. Tetaplah terus Engkau kuatkan iman kami, supaya kami tetap percaya hanya kepadamu. Dalam segala kondisi keadaan apapun, dalam segala persoalan pergumulan hidup kami, bahkan tantangan hidup kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada waktunya kami boleh melihat perbuatan Allah yang ajaib. Di ujung dari setiap penderitaan, di ujung dari setiap persoalan, ada mujizat yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.